Juice heater, alat pemanas yang berfungsi mentransfer panas atau kalor dari bahan pemanas berupa uap melalui bidang pemanas ke bahan yang dipanaskan, yakni nira. Sesuai dengan hukum termodinamika kedua, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah, dan panas tidak dapat mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah menuju benda bersuhu tinggi. Maka kalor yang dimiliki oleh uap pemanas akan ditransfer ke nira melalui bidang pipa nira atau tube. Fungsi dari juice heater yakni untuk memanaskan nira hingga suhu tertentu agar reaksi pada proses pemurnian dapat berjalan dengan baik. Berikut gambar dan bagian-bagian dari juice heater. Yang pertama kerancis, kedua pipa inlet dan outlet, ketiga pengeluaran pipa amonia, yang keempat termometer, 5 pipa nira, keenam penyangga, 7 shell, ke-8 pipa uap, ke-9 pipa kondensat, yang ke-10 kompartemen, 11 pipa tap-tapan, ke-12 safety valve, dan yang terakhir pemberat deksel. Berikut spesifikasi JH yang terpasang di PT Industri Gula Glenmore. Sasaran suhu nira keluar juice heater. Sasaran di juice heater pertama yakni 70-75 derajat Celcius. Sasaran di juice heater kedua yakni 103-105 derajat Celcius. Sedangkan sasaran suhu nira keluar dari juice heater ketiga yakni 110-115 derajat Celcius. Standar operasional prosedur juice heater. Yang pertama, kebersihan pipa. Kedua, tekanan uap bekas lebih dari 0,5, suhu steam 120 derajat Celcius, setelan amonia, beda suhu 5 derajat Celcius, level kondensat maksimal 20 cm dari tube plate bawah, sekat sirkulasi tidak bocor, serta yang terakhir buka kerancis continue. Berikut diagram alir uap pemanas yang digunakan di juice heater. Uap pemanas yang digunakan di juice heater yakni uap bleeding dan uap bekas, di mana uap bleeding evaporator keempat digunakan sebagai pemanas JH1A, uap bleeding evap 3 sebagai pemanas JH1A, JH1A, JH1B, dan JH1C. Uap bleeding evap kedua digunakan sebagai pemanas JH1B, JH1C, JH2A, dan JH2B. Sedangkan uap bleeding evaporator pertama digunakan sebagai pemanas seluruh JH2 dan JH3. Sedangkan uap bekas digunakan untuk memanas JH3. Uap bekas ini juga digunakan pada saat awal giling karena belum adanya uap bleeding. Berikut perhitungan luas bidang juice heater serta perhitungan uap yang dibutuhkan. Sirkulasi nira, yakni jumlah putaran aliran nira dalam bidang pemanas di pemanas pendahuluan secara naik turun dan turun naik. Satu sirkulasi terdiri dari dua pas, di mana satu pas yakni satu aliran ke bawah atau satu aliran ke atas. JH yang ada di PT IGG terdiri dari 6 sirkulasi atau 12 pas. Berikut gambar sirkulasi JH di PT IGG, di mana tanda lingkaran merupakan pipa inlet atau nira masuk ke dalam ke bawah, sedangkan lingkaran yang bertanda sila yakni pipa outlet atau aliran nira ke atas. Sehingga dari gambar sirkulasi ini diketahui bahwa terdiri dari 6 sirkulasi atau 12 pas. Nira akan masuk ke bawah di tanda biru ini, masuk ke dalam JH, turun ke bawah, kemudian akan naik ke atas dan turun ke bawah lagi, kemudian naik ke atas lagi, turun ke bawah, begitu seterusnya sampai naik ke atas lagi untuk keluar dari JH. Yang disebut dengan kompartemen yakni
Bidang ini yang terdiri dari sekat-sekat, di mana terdiri dari entah satu sirkulasi atau terdiri dari satu pas. Inilah yang disebut dengan kompartemen. Lebih jelasnya pada gambar ini. Inilah yang disebut dengan kompartemen aliran nira. Kemungkinan masalah dan solusi yang ada di juice heater. Yang pertama, tekanan dan suhu uap pemanas. Kedua, pengeluaran gas tak terembunkan. Yang ketiga, pengeluaran udara. Dan yang keempat, pengeluaran kondensat. Tekanan dan suhu uap pemanas akan berkurang apabila terdapat lapisan udara dan lapisan kondensat, karena suhu dari uap pemanas akan mentransfer panas ke lapisan udara dan lapisan kondensat terlebih dahulu sebelum mentransfer panasnya ke pipa, sehingga harus dilakukan pengeluaran gas tak terembunkan, pengeluaran udara, serta pengeluaran kondensat. Masalah yang lainnya yakni adanya lapisan kerak, di mana lapisan kerak akan mengurangi panas yang akan ditransferkan dari pipa ke nira, karena suhu pipa yang mengeluarkan panas harus mentransfer panasnya ke lapisan kerak terlebih dahulu, baru kemudian mentransfer panas ke nira. Oleh karena itu, maka harus dilakukan pembersihan kerak secara berkala. Berikut gambar JH yang ada di PT Industri Gula Glenmore.